Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada minggu ini, saya akan mencoba menyampaikan materi terkait dengan analisis rasio. Analisis rasio ini adalah salah satu alat yang bisa digunakan dalam melakukan analisis laporan keuangan. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, ketika kita melakukan analisis laporan keuangan, ada beberapa POV yang bisa kita pakai gitu ya, Bapak Ibu. Yang melakukan analisis laporan keuangan itu siapa? Apakah dari kreditur, apakah dari investor, ataukah dari pihak-pihak yang memerlukan laporan ke analisis laporan keuangan. Nah, pada bagian kali ini, kita akan mencoba melakukan analisis laporan keuangan dari perspektif kreditur. Artinya, kita sebagai pihak yang berencana untuk memberikan dana kepada pihak lain atau perusahaan, kemudian kita akan melakukan analisis apakah perusahaan tersebut itu layak atau tidak untuk kita danai. Tujuan dari analisis laporan keuangan dari perspektif kreditur ini adalah untuk melihat apakah debitur atau perusahaan yang akan kita danai itu dapat melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang kita berikan. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab gitu ya ketika melakukan analisis laporan keuangan. Apa tujuan dari pengajuan kredit yang dilakukan oleh debitur? Kemudian bagaimana struktur modal dari debitur? Berapa yang saat ini outstanding? Artinya adalah berapa dari mana sumber pembiayaan yang dimiliki oleh debitur, kemudian bagaimana kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya di masa yang lalu atau outstanding yang masih ada, hutang-hutang yang masih ada gitu ya. Kemudian dari mana sumber pembayaran pinjaman? Apakah debitur gitu ya mampu mengelola modal kerjanya dengan baik sehingga bisa melakukan pembayaran terhadap bunga dan pokok pinjaman selama ini? Dan apakah debitur perusahaan itu mampu menghasilkan kas dari kegiatan operasionalnya? Jadi harapannya adalah kita ketika membiayai suatu perusahaan kan dana yang kita tanamkan di perusahaan tersebut akan balik modal gitu ya. Dapat dibayar sesuai dengan pokok pinjaman dan return yang dijanjikan oleh debitur. Nah, ketika debitur mampu untuk menghasilkan arus kas dari kegiatan operasional atau kegiatan sehari-hari, harapannya mereka juga bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap para kreditur. Oke, nah ada beberapa tools yang bisa kita pakai dari POV kreditur untuk melakukan analisis apakah perusahaan atau debitur yang kita berikan dana itu mampu membayar bunga dan pokok pinjamannya. Salah satu tools yang bisa dipakai adalah dengan menggunakan analisis rasio. Dan analisis rasio ini memang merupakan analisis yang paling familiar begitu ya dipakai untuk menentukan apakah perusahaan tersebut layak kita danai atau tidak. Oke. Kita masuk ke analisis rasio. Di dalam analisis rasio, konsepnya adalah kita membandingkan antar pos yang ada di laporan keuangan, Bapak Ibu. Jadi, ada beberapa pos yang akan kita bandingkan gitu ya di laporan laba rugi maupun di laporan posisi keuangan utamanya. Analisis rasio itu dibagi secara umum. Rasio keuangan utama di perusahaan itu ada 4. Yang pertama ada yang namanya liquidity ratio, kemudian ada activity ratio, ada solvability ratio, dan profitability ratio. Yang semuanya bisa kita analisis gitu ya.
kita bisa simpulkan nanti apakah kinerja dari perusahaan itu semakin baik. Kalau semakin baik berarti kita lihat analisis trennya, atau lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Nah, dalam hal tersebut kita lakukan yang namanya komparatif rasio analisis. Jadi, rasio analisis itu bisa dipakai untuk mencari kinerja dari tahun lalu ke tahun sekarang, atau kita sebutnya sebagai tren rasio analisis, atau kita mau membandingkan perusahaan, kinerja dari suatu perusahaan dibandingkan perusahaan lain yang sejenis. Itu namanya komparatif rasio analisis. Kita bisa lakukan dua-duanya, Bapak Ibu. Nah, eh, yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu apa? Rasio likuiditas itu merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun, atau kewajiban-kewajiban lancar gitu ya. Sehingga nanti pembaginya itu adalah kewajiban-kewajiban atau hutang jangka pendek. Jadi di sini di dalam rasio likuiditas ada 3 jenis rasio yang bisa kita pakai, yang namanya current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang setiap ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah yang bagian atasnya, Bapak Ibu. Kalau current ratio yang dibagi adalah total current asset atau aset lancar. Kalau quick ratio, aset lancarnya dipilah lagi, dipilah menjadi aset-aset yang kurang lancar dikeluarkan dalam komponen aset lancar. Seperti apa? Seperti persediaan itu merupakan aset-aset yang kurang lancar ya. Kemudian juga ada biaya-biaya yang dibayar di muka. Jadi kita hanya menghitung aset-aset lancar yang liquid ya, yang liquid saja dibagi dengan eh, liabilitas jangka pendek atau hutang-hutang jangka pendek. Nah, yang paling strict lagi, yang ketiga Bapak Ibu, ada yang namanya cash ratio. Jadi kita hanya melihat seberapa banyak cash atau uang tunai maupun uang yang berupa sekuritas jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan itu mampu mengcover liabilitas jangka pendeknya. Dia dari ketiga rasio likuiditas ini yang paling strict adalah cash ratio gitu ya. Kita langsung coba latihan Bapak Ibu untuk perhitungan terhadap rasio likuiditas ini untuk current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Kita berpindah ke Excel biar gampang. Saya nanti akan berikan Excel begitu ya untuk Bapak Ibu yang bisa dipakai nanti untuk melakukan perhitungan. Nah, kebetulan di sini ada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi eh, dari PT ABC di tahun 2015 dan 2014. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, informasi laporan keuangan ini kan periodik ya, 2014 ke 2015. Berarti tujuan utamanya nanti kita menghitung rasionya adalah untuk melihat kinerja periodik. Kinerja dari PT ABC ini semakin baik atau semakin buruk gitu ya. Dan dibandingkan dari 2014 ke 2015. Nah, ini adalah laporan posisi keuangannya dan laporan laba rugi. Kita langsung saja ke perhitungannya, Bapak Ibu. Untuk rasio yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang pertama adalah current ratio. Kita bagi antara aset lancar, total aset lancar dengan total liabilitas lancar. Kita hitung di sini menggunakan Excel untuk 2015, cari
Aset lancar ada di laporan posisi keuangan 2015 dibagi dengan liabilitas lancar. Jadi 2015 liabilitas lancarnya adalah 27.461. Ini di ketemu rasio current rasionya adalah 239,78% untuk tahun 2015. Untuk tahun 2014, karena pakai Excel, kita langsung bisa tarik saja Bapak Ibu. Langsung untuk, karena pakai rumus ya, langsung yang ini 56 dibagi dengan total liabilitasnya adalah, liabilitas lancarnya adalah 20.000. Ketemunya adalah 275,37%. Ya, ini saya hapus terlebih dahulu. Oke, yang kedua untuk quick ratio. Quick ratio rumusnya adalah aset lancar dikurangi dengan aset-aset lancar yang dianggap kurang lancar begitu ya, yaitu berupa persediaan dan biaya dibayar di muka. Jadi kalau kita lihat di sini aset lancarnya kan 65 gitu Bapak Ibu. Kita kurangi dengan biaya persediaan dan beban-beban dibayar di muka. Nah, total ini setelah dikurangi, kita bagi dengan liabilitas lancarnya di tahun 2015. Pembaginya 27.461 sehingga ketemu untuk quick ratio sebesar 66,61%. Oke, untuk 2014 karena kita pakai rumus tinggal ditarik saja Bapak Ibu sehingga ketemu quick rasionya adalah 91,7%. Baik, selanjutnya adalah cash ratio. Cash ratio merupakan rasio likuiditas yang paling ketat, hanya melihat uang kas perusahaan, kas dan setara kas, serta surat-surat berharga jangka pendek mampu atau tidak mengcover hutang-hutang jangka pendeknya perusahaan. Jadi kita eh, tambahkan kas dan setara kas ditambah dengan surat berharga jangka pendek. Total liabilitasnya adalah sekian gitu ya, dibagi dengan liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendeknya adalah 27.400. Sehingga ketemu cash rasionya adalah 33% untuk tahun 2015, sedangkan untuk tahun 2014 adalah 50,83%. Baik, selanjutnya akan kita lakukan analisis Bapak Ibu ya dari kinerja rasio likuiditas ini apakah perusahaan kemampuan jangka pendeknya semakin baik atau semakin buruk gitu ya. Nah, kita lihat di tahun 2014 untuk current rasio dari 275 turun menjadi 239 sekian persen. Untuk quick ratio juga seperti itu, 91,7 menjadi 66%. Untuk cash ratio juga sama, 50,83 menjadi 33,9%. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kemampuan perusahaan baik itu dari current ratio, kemudian dari quick ratio dan cash ratio dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek memenuhi hutang-hutang lancarnya semakin menurun. Karena apa? Karena nilainya semakin kecil gitu ya. Kalau semakin besar bagaimana? Ya berarti kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin baik. Nah,
Itu sama halnya seperti gini Bapak Ibu. Liquidity ratio itu seperti kalau kita punya uang gitu ya, uang tunai ataupun setara non tunai gitu yang bisa sewaktu-waktu kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita. Semakin banyak uang tunai maupun uang non tunai yang bisa yang kita pegang untuk jaga-jaga, untuk memenuhi kebutuhan operasional, ya berarti kan kita tambah bisa bayar sesuatu jika-jika dibutuhkan, kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan liquidity ratio. Jadi semakin tinggi liquidity ratio, maka kemampuan kita membayar kebutuhan-kebutuhan yang jangka pendek, yang segera harus dilunasi, itu semakin baik, likuiditasnya bagus. Tapi kalau semakin menurun dari 2014 menjadi 2015 semakin turun, berarti uang yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek kita semakin sedikit. Ya, semakin tidak bisa kita penuhi kewajiban jangka pendeknya. Begitu Bapak Ibu untuk likuiditas. Kita lanjut untuk rasio yang kedua.